Selamat datang di review mendalam pemain ikonik yang telah mengubah wajah sepak bola modern. Hari ini, kita akan membedah secara detail segala aspek permainan Gareth Bale, dari kecepatan, teknik dribbling, hingga strategi penempatan dalam formasi. 1. Analisis peran dan tipe sayap kanan. Meskipun data menyebutkan posisi alternatif Gareth Bale sebagai ST, striker, dan LW, sayap kiri, dalam konteks taktik modern seorang pemain dengan karakteristik seperti Bale terutama dengan kaki dominan kiri dapat dimanfaatkan sebagai inverted winger pada sisi kanan. Di posisi ini, Bale memiliki kesempatan untuk memotong ke dalam dengan kaki kiri yang kuat. Ia dapat dengan mudah memasuki ruang tengah untuk mencari peluang tembakan atau operan akhir, mengoptimalkan kecepatan nilai pace yang sangat tinggi, sekitar 126, memungkinkan pergerakan cepat di sisi sayap dan memaksimalkan lari ke dalam. Menggunakan ruang sempit teknik dribbling yang tinggi, dribbling 124 dan ball control 125, membuatnya efektif dalam membongkar pertahanan lawan pada ruang sempit di area serangan. 2. Gaya bermain dan formasi optimal. Gaya bermain. Bale dikenal dengan beberapa keunggulan yang mencerminkan gaya bermainnya. Kecepatan dan akselerasi dengan nilai akselerasi dan sprint speed di atas 126, ia seringkali menjadi ancaman utama dalam transisi dan counter attack. Dribbling dan kontrol bola kemampuan menggiring bola yang tinggi membuatnya mampu melewati bek lawan dalam situasi 1 lawan 1. Penyelesaian dan penembakan jarak jauh statistik shooting, finishing 113, shot power 116, long shot 112, menunjukkan kemampuannya untuk mencetak gol baik dari jarak dekat maupun jauh. Kreativitas dalam mengumpan meskipun peran utamanya adalah menyerang, nilai passing, sekitar 105-119 untuk crossing, memungkinkan Bale mendistribusikan bola secara efektif kepada rekan satu tim. Work rate dengan work rate serangan yang tinggi meskipun pertahanannya hanya berada di level medium, Bale lebih banyak fokus pada kontribusi ofensif daripada tugas bertahan. Formasi optimal. Berdasarkan kekuatan yang dimilikinya, formasi yang ideal untuk memanfaatkan potensi Bale antara lain. 4-3-3 formasi ini memberi ruang bagi sayap untuk menyerang secara bebas. Bale sebagai inverted winger di sisi kanan akan mendapat dukungan dari gelandang serang yang kreatif dan striker sentral yang tajam. 4-2-3-1 formasi ini memungkinkan adanya pemain kreatif di lini tengah, Cam, yang dapat mendukung pergerakan Bale, sementara dua gelandang bertahan membantu menutup celah saat pemain sayap maju ke depan. 3. Detail statistik dan atribut kunci. Statistik kunci. Pace 126, akselerasi 127, sprint speed 126. Memberikan keunggulan dalam kecepatan dan kemampuan lari memecah pertahanan lawan. Shooting. Finishing 113, long shot 112, shot power 116. Memastikan penyelesaian akhir yang efisien dan kemampuan menembak keras dari luar kotak. Dribbling. Dribbling 124, ball control 125, agility 117. Meningkatkan kemampuan untuk melewati bek dalam situasi 1 lawan 1. Passing dan crossing. Passing 105, short passing 100, long passing 99, crossing 119. Memberi opsi distribusi bola yang efektif dan kemampuan menyumbang assist. Fisik dan defending. Strength 93, heading 96 serta nilai defending sekitar 70. Menunjukkan kehadiran fisik yang baik, meski kontribusi pada lini pertahanan tidak menjadi prioritas. Atribut tambahan. Weak foot. Rating weak foot 4 bintang. Meskipun bukan 5 bintang, tingkat kemampuan ini cukup untuk mendukung penggunaan kaki non-dominan dalam situasi tertentu. Work rate. High medium Bale berkontribusi maksimal di serangan namun lebih sedikit terlibat dalam tugas pertahanan. Trait dan skill moves. Trait menunjukkan ciri khas seperti powerful driven free kick, finesse shot, flyer, dan long shot attacker yang menandakan kemampuan untuk mengeksekusi tendangan bebas dan tembakan indah. Skill moves rating 4 bintang menunjukkan kemampuan mengelabui lawan dengan trik dan gerakan individu. Tinggi badan. 61, 186 cm. Memberikan keunggulan pada duel udara dan kehadiran fisik di area final, meskipun bisa sedikit mengorbankan kecepatan perubahan arah. 4 kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Kecepatan dan akselerasi sangat sulit untuk diantisipasi karena kemampuannya melakukan sprint dan akselerasi luar biasa. Kemampuan dribbling dapat mengatasi tekanan lawan dengan kemampuan teknik tinggi. Penyelesaian akhir konsistensi dalam mencetak gol dengan finishing yang tajam dan kemampuan tembakan jarak jauh. Ukuran tubuh kombinasi tinggi badan dan kekuatan fisik mendukung duel udara dan posisi saat serangan balik.
Kekurangan: kontribusi di lini pertahanan dengan nilai defending yang relatif rendah dan work rate pertahanan medium, ia mungkin kurang efektif dalam sistem yang menuntut keterlibatan penuh di lini belakang. Kaki non-dominan weak foot berating 4 bintang menunjukkan ada ruang untuk peningkatan dalam penggunaan kaki kanan, terutama jika dihadapkan pada situasi yang memerlukan penguasaan dua kaki secara konsisten. Keterkaitan dengan formasi memerlukan sistem yang menjamin dukungan kuat dari rekan satu tim, terutama dari gelandang dan fullback, agar kekurangannya di lini pertahanan tidak menjadi beban. 5 saran posisi dan kolaborasi tim. Posisi terbaik: inverted winger, sayap terbalik, di sisi kanan. Peran ini sangat cocok mengingat kaki dominan kiri yang memungkinkan Bale untuk memotong ke tengah, menciptakan peluang tembakan atau operan yang berbahaya. Kolaborasi dengan posisi lain. Striker, ST harus memiliki insting penyelesaian yang tajam agar bisa memanfaatkan umpan dari Bale. Left winger, LW dapat melakukan overlap dan membantu meregangkan pertahanan lawan, memberikan ruang bagi Bale untuk bergerak ke tengah. Gelandang kreatif, Cam Champ pemain yang memiliki visi tinggi dan kemampuan mengumpan untuk menyediakan umpan-umpan akurat di ruang sempit. Gelandang bertahan, CDM sebagai pelindung lini tengah untuk menutupi kekurangan Bale di sisi pertahanan, memastikan transisi cepat dari serangan ke bertahan. Back sayap, RB atau LB harus memiliki kemampuan untuk ikut menyerang dan mundur dengan cepat agar mendukung serangan sayap sekaligus membantu lini belakang. Back tengah, center back harus tangguh dalam duel udara agar dapat meminimalisir keunggulan fisik lawan yang mungkin memanfaatkan kelebihan tinggi badan Bale untuk serangan balik. Penjaga gawang, GK mendukung formasi dengan antisipasi yang baik untuk mengurangi risiko setelah kehilangan bola di area tengah. 6 rekomendasi kemahiran, skill mastery. Dari 3 pilihan yang tersedia, inverted winger adalah rekomendasi terbaik untuk Bale. Hal ini didukung oleh kecocokan dengan start dribbling dan ball control memungkinkan ia untuk mengelabui back dalam situasi 1 lawan 1. Optimalisasi kaki dominan menggunakan kaki kiri pada sisi kanan, memberikan keunggulan dalam menciptakan peluang tembakan dan operan mematikan. Kemampuan menyerang secara langsung sesuai dengan gaya serang yang mengandalkan kecepatan, penetrasi, dan finishing yang tajam. Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaya bermain, kelebihan, dan kekurangan Gareth Bale. Dengan strategi yang tepat dan dukungan sistem tim yang solid, Bale siap membawa tim meraih kemenangan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.